Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas NPI 1, NIM 20300904. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dasar manajemen, di mana tugas tersebut terdapat 5 soal. Soal pertama yaitu kemukakan 2 pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari 2 pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat tersebut. Pendapat yang pertama, menurut John F. Mee, fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, 1. Planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, motivation, pemberi rangsangan atau dorongan. Yang keempat, controlling. Pendapat yang kedua, menurut George R. Terry, fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, activating, usaha menggerakkan pegawai agar mau bekerja dengan penuh kesadaran dalam rangka merealisasikan rencana yang telah disusun. Yang keempat, controlling atau perencanaan. Di sini saya memilih pendapat menurut George R. Terry karena di dalam manajemen pendidikan dibutuhkan yang pertama itu planning. Perencanaan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, dan planning adalah sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan program dari sesuatu organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, activating atau menggerakkan adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Yang keempat, controlling atau pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan. Soal nomor 2 yaitu soal kasus. Jika saya sebagai kepala sekolah, maka solusi yang akan saya lakukan yaitu saya akan meminta kepada para guru yang mengajar agar memberikan proses belajar yang autentik dan bermakna sehingga para siswa nantinya dalam proses belajar mengajar tidak cepat bosan dan mudah memahami materi tersebut. Soal nomor 3. Apa perbedaan dan persamaan manajemen pendidikan dan manajemen secara umum? Perbedaannya yang pertama itu, manajemen pendidikan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan supaya dapat mencapai pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Persamaannya yaitu manajemen pendidikan dan manajemen yaitu terdapat fungsi-fungsi pokok yang biasa digunakan dalam manajemen perusahaan seperti planning, organizing, controlling, dan communication. Fungsi pokok tersebut juga merupakan fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Keduanya dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian yang bersamaan. Soal nomor 4. Kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan manajemen dibutuhkan bagi perusahaan atau dalam organisasi adalah memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Soal yang kelima, kemukakan yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa suatu kegiatan, lembaga, perusahaan perlu perencanaan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Mengapa dibutuhkan perencanaan? Karena perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan komponen ataupun
elemen-elemen dalam organisasi memberikan arahan dan kejelasan tersebut sehingga dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Sekian dari saya menjawab soal-soal dasar-dasar manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.